Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai PKM riset yang berjudul Pemanfaatan buah belimbing pengganti pupuk kimia di Desa Dempel, Kecamatan Genang, Kabupaten Ngawi. Adapun anggota kelompok 6 diantaranya yang pertama Khotimatus Sanadah, NIM P4120066, yang kedua Oki Wisnuwardana, NIM P4120084, yang ketiga Putri Camilia, NIM P4120088, selanjutnya Putri Prasasti, NIM P4120090, dan yang terakhir Tesalonika Betari, NIM P4120108. Adapun pokok pembahasan yang akan kami paparkan, yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang terakhir metodologi pelaksanaan. Mengenai pendahuluan akan dipaparkan oleh Tesalonika. Pada Tesa, dipersilakan. Baik, untuk pendahuluan pertanian belimbing di Ngawi. Yang pertama, adanya budidaya belimbing. Banyaknya budidaya pohon belimbing oleh masyarakat Desa Dempel, Ngawi, baik untuk memenuhi kebutuhan ekonomi maupun untuk konsumsi pribadi. Yang kedua, adanya limbah pohon belimbing. Dedaunan dan buah busuk yang tidak terpakai yang dapat digunakan untuk pupuk kompos. Yang ketiga, adanya penggunaan pupuk kimia. Petani yang bergantung pada pupuk kimia berpengaruh terhadap kesuburan tanah, berkurangnya kesuburan tanah berpengaruh terhadap produktivitas pertanian. Yang selanjutnya, perumusan masalah disampaikan oleh Oki Wisnu. Oke, selanjutnya ada perumusan masalah. Perumusan masalah sosial budaya atau bisa dikatakan perumusan masalah dari petani itu sendiri. Permasalahan ini ada 3. Yang pertama ada subsidi pupuk, yang kedua ada harga pupuk yang mahal, dan yang ketiga ada pengolahan lahan. Dari subsidi pupuk, pemerintah saat ini mengurangi subsidi pupuk untuk petani yang awalnya 45% dikurangi menjadi sekitar 20%. Permasalahan kedua ada harga pupuk yang mahal. Pupuk anorganik atau pupuk kimia kian hari harganya kian mahal, sehingga petani kesulitan untuk membeli pupuk yang menyebabkan pertanian yang mereka miliki tidak bisa dikelola. Yang ketiga ada pengolahan lahan. Penggunaan pupuk kimia atau pupuk anorganik yang berlebihan atau tidak sesuai dengan dosis menyebabkan tanah kurang subur atau menyebabkan kesuburan tanah menjadi berkurang dan pertanian yang mereka kelola akan tidak maksimal. Maka dari itu, pemanfaatan limbah belimbing ini nantinya akan digunakan sebagai POC atau pupuk organik cair. Untuk tujuan akan dipaparkan oleh Khotimatus. Adapun tujuan dari PKM riset ini yaitu dapat mengetahui kandungan yang ada dalam buah belimbing yang nantinya digunakan sebagai bahan baku pembuatan pupuk organik cair. Selanjutnya, petani mampu mengelola buah belimbing yang berjatuhan menjadi pupuk organik cair. Apabila pupuk organik cair tersebut dapat dibuat, maka para petani dapat mengganti pupuk kimia yang tadinya dipakai untuk lahan mereka, kemudian berganti menjadi penggunaan pupuk organik. Apabila para petani menggunakan pupuk organik, maka para petani menjaga kesehatan lahan dengan menjaga sifat fisik, biologi, dan kimia tanah. Selanjutnya, mengenai manfaat pupuk organik cair akan dipaparkan oleh Putri Camilia. Manfaat penggunaan pupuk organik cair terdiri atas 2 manfaat. Yang pertama, sebagai program untuk menemukan alternatif pupuk organik yang ramah lingkungan, dan yang kedua, mengurangi pencemaran lingkungan akibat dari penggunaan pupuk anorganik. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Prasasti. Pupuk organik cair.
Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari alam berupa sisa-sisa organisme hidup, baik sisa tanaman maupun sisa hewan. Pupuk organik mengandung unsur hara, baik makro maupun mikro yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Kandungan yang terdapat pada pupuk organik cair ini yang pertama adalah unsur-unsur hara, baik unsur makro maupun mikro. Yang kedua, unsur hara berupa nitrogen, fosfor, dan kalium. Peranan pupuk organik cair ini adalah untuk mendukung perbaikan sifat fisik kimia, biologi tanah, serta meningkatkan ketersediaan hara dalam tanah. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Tesalonika. Baik, untuk selanjutnya adanya fermentasi. Fermentasi merupakan suatu proses terjadinya perubahan kimia pada suatu substrat organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Pengolahan belimbing sebagai bahan utama pembuatan pupuk perlu dilakukan beberapa proses fermentasi. Dan yang kedua, proses fermentasi dibutuhkan starter sebagai mikroba yang akan ditumbuhkan dalam substrat. Selanjutnya, metodologi dapat disampaikan oleh Oki Wisnu. Oke, masuk ke bab ketiga atau bab terakhir, yaitu metodologi atau alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan pupuk organik cair, yaitu pemanfaatan buah belimbing yang telah busuk atau yang sudah tidak bisa dikonsumsi lagi. Dari bahan meliputi belimbing sebanyak 5 kilo, air cucian beras 10 liter, gula merah 1 kilo. Dan untuk alatnya menggunakan drum 1 buah, gelas takar 2 buah, gayung 1 buah, timbangan 1 buah, pengaduk 1 buah, pisau 2 buah, plastik 1 buah, dan sarung tangan 5 pasang. Dalam alat dan bahan kali ini ada 3 variabel, variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas meliputi air cucian beras. Variabel terikat meliputi durasi fermentasi dan suhu. Dan yang terakhir variabel kontrol ada kadar pupuk. Untuk pembuatan POC sendiri akan disampaikan oleh Otimatus. Proses pembuatan POC belimbing diantaranya yang pertama, potong buah belimbing yang sudah tidak terpakai menjadi kecil-kecil, kemudian dimasukkan ke dalam drum. Dan tambahkan 10 liter air cucian beras dan irisan gula merah. Selanjutnya, proses fermentasi. Fermentasikan bahan-bahan tersebut selama 14 hari. Setiap harinya, drum tersebut ditutup dan dibuka pada pagi dan sore. Apabila proses fermentasi telah selesai, pupuk organik cair tersebut dapat digunakan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami berharap gagasan ini dapat terlaksana dan nantinya akan bermanfaat bagi para petani belimbing di Desa Dempel, Kabupaten Ngawi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.